Kenapa disebut Ibrahim? Ada dua makna kan? Ya, Abraham atau Abram itu punya dua arti. Satu, ada yang mengartikan sang petualang, sang pelintas yang melintasi berbagai daerah untuk bertugas. Ada yang mengartikan dari Abun Rahim. Ibrahim Abun Rahim. Bapak yang penuh kasih. Saking kasihnya anak lahir diperintahkan untuk berdomisili di Mekah yang masih gersang, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Bayangkan, untuk mengapresiasi pengorbanan ayah ini, turun surat dengan namanya langsung Ibrahim. Kalau Anda akses di ayat 37 itu menarik tuh. Ya. Ketika ditinggalkan di tempat gersang, ini baru lahir, masih merah, dengan ibundanya disimpan satu tempat dan ditinggalkan. Perintah Allah begitu. Tapi bukan ditinggal saja. Beliau di Palestina, anak di Mekah. Itu setiap pertumbuhannya teman-teman, sesibuk apapun. Anda bayangkan, beliau nabi, rasul, seorang ayah, punya tugas mencari nafkah, tapi tidak melupakan perhatian pada anak. Itu masih menyeberang untuk melihat anak saya tumbuh bagaimana. Seperti apa asinya. Ada masalah asi, dapat dari mana airnya. Dengan siapa bergaulnya. Sampai kelak, mau nikah pun masih diberikan arahan. Nah, rasa itu yang membuat Ismail itu punya kedalaman untuk bisa merasakan beban ayah. Tarik ke kehidupan kita nih. Ya, sehebat apa sih figur ayah sekarang? Sesibuk apa sih? Nabi bukan juga kan? Maaf ya, gitu kan? Kan belum naik status jadi Khalilullah kan, kekasih Allah gitu. Nah, sesibuk apa dan apa yang mau dicari? Kan kita nyari sesuatu di luar itu untuk ke dalam kan? Nah, di titik ini kita mesti ingat dan ingat loh ya. Jangan sampai kesibukanmu sebagai seorang ayah membuat lupa dengan pertumbuhan anakmu. Sehingga anak itu nggak kenal figur ayahnya. Yang paling luar biasa berbahayanya, jangankan merasakan beban, kenal pun tidak gitu. Ya, lebih kenal tetangganya, temannya dibandingkan ayahnya. Figurnya hilang. Dan ketika fase ia sudah tumbuh ke fase butuh teman di luar lingkup ayahnya, hilanglah kesempatan mendapatkan rasa kasih itu. Itu poinnya. Jadi kalau ada anak merasakan sesuatu yang berbeda, ya, tidak merasakan pekerjaan ayah, jangan dimarahi dulu. Tapi balik dulu ke dalam diri kita, renungkan dulu. Mungkin ada bagian dari kehidupan kita sebagai seorang ayah yang belum sampai perhatiannya pada anak. Itulah rahasianya kenapa di Al-Quran jarang ditampilkan sosok perempuan dalam masalah ini. Selalu laki-laki. Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ya, Yakub dengan Yusuf alaihissalam. Kemudian ada tokoh-tokoh lain, ya seperti Ibrahim. Kenapa? Karena ibu itu sudah otomatis ada di dalam rumah dan pasti punya kedekatan dengan anak. Sehingga yang disentuh ayahnya. Kenapa? Karena tugasnya banyak di luar. Tapi